CLBK Arin Williams and Persebaya, kabar terbaru transfer baju Lijo musim depan. Persebaya Surabaya terus menambah kekuatan pemain baru untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Salah satu nama yang dirumorkan yakni Arin Williams. Arin Williams merupakan pemain berposisi gelandang bertahan dan pernah membela Persebaya pada tahun 2019-2021. Dilansir dari akun Instagram @Serdadu Merah Putih 1145, Persebaya sendiri saat ini sedang mencari pemain asing. Persebaya Surabaya dikabarkan mencari satu pemain asing lagi untuk melengkapi skuad, tulis unggahan pada 14 Juni 2025. Lebih detail, Bajul Ijo disebut mencari pemain dengan tipe gelandang box-to-box. Kriterianya sih, gelandang jangkung dengan tipe box-to-box. Pungkas caption unggahan tersebut. Arin Williams sendiri sesuai dengan kriteria tersebut. Merujuk pada statistik Transfermarkt, dirinya merupakan pemain gelandang bertahan dan bisa juga menjadi gelandang box-to-box. Tak jarang, pemain asal Australia ini juga bermain sebagai center back. Jika transfer ini terwujud, maka Bajul Ijo membawa sang mantan kembali ke pangkuan alias cinta lama bersemi kembali, CLBK. Sebagaimana diketahui, Arin Williams pernah berseragam hijau Persebaya pada tahun 2019 setelah ditransfer dari Neroka FC, India. Sayang, pada awal tahun 2020, Liga 1 dihentikan karena pandemi COVID-19. Tidak ada kepastian mengenai kelanjutan kompetisi, membuat Arin hijrah ke tim Havanten Water di Inggris pada awal tahun 2021. Sepanjang membela tim kebanggaan Kota Pahlawan, Arin bermain sebanyak 17 laga dengan torehan mentereng, yakni 3 gol dan 2 assist walaupun berposisi sebagai gelandang bertahan. Sosoknya yang humble juga menjadikannya salah satu pemain favorit bonek. Kini Arin Williams berstatus bebas transfer dengan terakhir kali membela tim Kingsway Olympic di Australia pada tahun 2024. Apakah Arin Williams akan CLBK dengan Persebaya dan bonek di Liga 1 musim mendatang? Persebaya Surabaya hadapi Western Australia di Perth, 9 Juli 2025. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan pertandingan internasional spesial melawan tim pilihan Western Australia yang akan digelar di Sam Kerr Football Centre, Queen's Park, Perth pada Rabu 9 Juli 2025. Laga ini merupakan bagian dari agenda training camp TC Persebaya di Australia Barat, serta menjadi momen penting dalam rangka peringatan 35 tahun hubungan sister state antara Jawa Timur dan Western Australia. Persebaya turut memberangkatkan sekitar 100 supporter loyal bonek untuk memberikan dukungan langsung di stadion. Mereka akan menjadi kekuatan ke-12 di Sam Kerr Football Centre dan penghubung emosional antara tim serta komunitas Indonesia di Perth. Laga ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, tetapi juga bagian dari program intensif TC Persebaya yang akan berlangsung di Australia Barat. Pelatih Eduardo Perez Moran yang ditunjuk awal Juni lalu memanfaatkan momen ini untuk memadukan kekuatan pemain baru, pilar utama, dan 5 pemain muda yang baru dipromosikan. Beberapa wajah anyar yang sudah diperkenalkan, dukungan 100 bonek, hingga atmosfer Stadion Sam Kerr menjanjikan laga yang tak akan terlupakan. Apakah Persebaya akan tampil dominan dan memperlihatkan wajah barunya dengan percaya diri? Tunggu momen epik ini di 9 Juli 2025 dan saksikan kiprah Green Force melangkah lebih jauh di panggung internasional. Mewah, kompatriot Lionel Messi di Inter Miami. Bisa jadi opsi menarik amunisi baru Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya berpotensi mendatangkan kejutan besar di bursa transfer tengah musim Liga 1 Indonesia 2025-2026.
Sosok yang tengah jadi sorotan adalah kompatriot Lionel Messi di Inter Miami, Schneider Borgelin, penyerang muda bertalenta asal Haiti. Nama Borgelin mendadak mencuat usai akun Instagram Liga Dagelan mengunggah kabar kepindahannya ke Liga Indonesia. Penyerang jangkung berusia 23 tahun itu disebut-sebut bakal meninggalkan klub Denmark, Van Sissel FF. Borgelin disebut sudah tidak sabar mencari tantangan baru usai semusim tampil cukup impresif di Eropa. Dengan postur tinggi 1,4 meter dan kemampuan duel udara, ia menjadi daya tarik tersendiri bagi klub-klub Indonesia. Nilai pasarnya pun terbilang terjangkau untuk ukuran pemain asing dengan pengalaman internasional. Berdasarkan data terakhir per 13 Juni 2025, harga pasar Borgelin berada di angka 4,35 miliar. Dengan status sebagai penyerang tengah, kehadiran Borgelin bisa menjadi solusi di lini depan sejumlah tim yang tengah memburu amunisi baru. 3 klub yang punya opsi mempertimbangkan jasanya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Bali United. Persebaya Surabaya saat ini tengah membutuhkan sosok target man yang bisa menjadi pemantul bola dan finisher di kotak penalti. Gaya bermain Borgelin yang mengandalkan fisik, kecepatan, dan penyelesaian akhir membuatnya cocok dengan karakter permainan Green Force. Dengan gaya bermain modern sebagai penyerang nomor 9 klasik, Borgelin bisa menjadi pemecah kebuntuan di laga-laga ketat. Ia juga memiliki kemampuan sebagai pemantul bola serta pengalih perhatian bek lawan. Jika Persebaya Surabaya bisa mendatangkannya, kombinasi Borgelin dengan pemain muda lokal seperti Gali Freitas atau Bruno Moreira bisa menjadi duet menakutkan. Ia bisa menjadi kepingan penting dalam ambisi Persebaya Surabaya kembali ke papan atas. Namun tentu, Persebaya Surabaya harus bersaing dengan klub-klub besar lain seperti Persib dan Bali United yang juga punya kapasitas finansial cukup kuat. Terlebih dengan ketertarikan dari beberapa klub Asia lainnya, perebutan tanda tangan Borgelin dipastikan ketat. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub manapun, rumor ini sudah memicu spekulasi hangat di kalangan bonek dan pencinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap Borgelin bisa menjadi ikon baru di Liga 1 dengan latar belakang karier yang unik. Kini tinggal menunggu waktu, apakah Persebaya Surabaya bisa mencuri start dan memperkenalkan Borgelin sebagai amunisi barunya. Jika berhasil, Green Force bisa punya striker kelas Eropa yang pernah satu lapangan dengan Lionel Messi. Kiper timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang dikabarkan diincar Persebaya. Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang